Cerita kita minggu ini. Ada apa nih? Hai guys, welcome back to our podcast Cerita Kita Minggu ini. Dan di video ini hostnya berbeda ya. Siapakah kita? Ayo. Boleh memperkenalkan diri dong. Aku Mario. Dan aku Karen. Nah guys, sebelum kita lanjut podcastnya, jangan lupa buat like video ini. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian agar berkat dan pesannya dapat tersampaikan. Dan jangan lupa juga buat subscribe di YouTube channel kita, Light Generation. Yes. Nah, jadi hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat-sangat spesial. Yang talented juga. Bener. Boleh memperkenalkan diri? Halo guys, aku Villa, aku umur 19 tahun. Nah Cici, kan ini kita udah di pertengahan April ya, harusnya sih sibuk-sibuk gitu. Nah, kalau boleh tahu Cici kesibukannya apa nih? Kalau aku, karena aku kuliah dan masih semester 2 ya, belum terlalu sibuk sih aku. Karena nggak setiap minggu, nggak setiap hari tuh ada tugas, jadi masih lumayan santai lah aku. Oh. Kalau boleh tahu Cici kuliah di mana nih? Aku kuliah di London School of Public Relations, jurusan komunikasi. Wih, mantap. Wih, mantap. Nah, kalau misalnya kalian sendiri, kesibukannya apa aja nih kalian? Mulai dari aku dulu ya. Yes. Aku kan kelas 9 dan aku baru saja menyelesaikan ujian sekolah. Jadi ya sekarang kesibukan aku cuma bangun, nonton, dan tidur. Enak Enak banget ya. Berbeda ya dengan saya. Kan aku juga kelas 9 sama kayak Mario. Tapi aku US-nya beda dari sekolah-sekolah lain. Biasanya kalau sekolah lain tuh ujian tertulis, tapi aku bentuk penugasan. Jadi tuh aku harus bikin miniatur lah. Terus aku harus bikin slides, dan slidesnya itu hampir semua pelajaran harus bikin slides. Belum lagi ditambah bikin video. Ribet ya kamu Karen. Emang. Semangat Karen. Kasih. Nah guys, jadi karena topik podcast kita kali ini adalah muda cuman sekali, dan host-host kita ini semua kan masih muda ya. Nah, aku boleh nanya satu hal ke Cici Villa. Apa sih yang terlintas di pikiran Cici kalau dengar kata masa muda? Masa muda? Mungkin teman kali ya, sosialisasi. Bener. Karena kan di masa-masa kita, apalagi kalian nih masih sekolah, jadi harus punya banyak teman sih, harus mencari-cari dan mencari-cari teman lah sebanyak-banyaknya, tapi tentunya yang baik-baik juga, jangan yang buruk nih. Iya benar. Nah kalau Mario gimana nih? Nah, kalau masa muda itu apa? Kalau menurut aku sih masa muda itu masa-masa kita sedang mencari jati diri, mencari tujuan hidup kita, menggali potensi diri kita gitu. Wah, agak berat ya, Iya, Mario berat. ya buat kamu. Mantep banget ya. Kalau buat Karen apa nih? Kalau aku ngerasa kayak masa muda itu masa-masa golden istilahnya, karena kita tuh bisa ngelakuin segalanya tuh di sekarang ini pas lagi remaja. Kayak contohnya kalau misalnya kita udah tua, kan tulang kita udah nggak sebagus sekarang kan. Jadi kayak mau olahraga oke, gitu kan. Dan aku ngerasa dulu aku sendiri ya, pas aku masih kecil, aku tuh tiap kali ke Dufan gak bisa naik roller coaster karena terlalu bontot, terlalu pendek. Bener. Dan aku tuh selalu pengen kayak, aduh aku pengen gede, aku pengen gedean, aku pengen remaja gitu kan. Nah sekarang ini ya untungnya sekarang udah bisa sih. Udah bisa naik roller coaster gitu. Nah, tapi kalian pernah gak sih kayak dulu tuh aku sering banget tuh nemuin kayak contoh kita masih remaja, kita punya tenaga, kita punya banyak waktu, tapi kita gak punya banyak uang. Benar. Terus kita masuk ke pemuda, kita punya uang karena ini masuk ke dunia kerja ya. Kita punya banyak uang, kita punya banyak tenaga, tapi kita gak punya waktu. Benar. Dan di saat kita tua nanti, kita punya uang, kita punya waktu, tapi kita gak punya tenaga. Bener banget Gitu. ya. Jadi emang setiap fase itu beda-beda ya. Iya bener banget. Tapi tetap aja sih aku ngerasa kayak masa muda itu paling gimana ya,
yang paling seru berkesan lah. berkesan bener Bener. banget. Nah selanjutnya Civila itu pernah gak sih ngakuin kayak hal-hal gokil atau hal-hal gila gitu? Gue ceritain dong. Hal-hal gokil apa ya, paling kalau misalkan semasa sekolah, kalau misalnya kuliah kan karena kita masih online ya, jadi belum ya ketemu teman karena kemarin doang final test Ya. teater. Tapi kalau di masa sekolah ya paling hampir-hampir sama kali ya sama anak-anak sekolah lainnya gitu, misalkan ngerjain guru lah, atau mungkin buat masalah gitu kan yang Ya. mungkin buat guru kesel tapi buat kita lucu gitu, malah kita Iya. ketawa. Atau mungkin dipanggil ke ruang BK. Pernah. Bukan ke ruang BK, lebih tepatnya panggil wakil kepala sekolah kali ya. Aduh. Tapi ini Civila. Tapi ini lebih karena aku tuh pas SMK itu kan tidak berada di jurusan yang aku mau. Ya. Dan aku tuh malas banget, padahal SD kan aku main pinter nih. SMP tuh masih lumayan nih. SMK tuh males karena kan emang masuk jurusan yang aku nggak mau. Jadi ditanya-tanya lah sama guru aku kenapa-kenapanya. Nah kalau kalian sendiri pernah gak nih masuk ruang BK? Ayo jujur. Aku pernah. Iya. Aku pernah, ini ngaku jujur, masuk ruang BK waktu itu karena buat ribut, istilahnya berantem sama kelas sebelah. Waktu itu Parah benar-benar banget. heboh Parah Ya. banget. karena wali kelas merasa tidak bisa menyelesaikannya, akhirnya kita diseret ke ruang BK. Dan setelah bukan berbulan-bulan sih, lebih tepatnya ya berhari-hari lah ya, akhirnya selesai. Walaupun pasti masih menimbulkan bekas ya. Terus juga waktu itu aku pernah karena mengatakan hal yang tidak pantas dikatakan, Wah. dan kebetulan wali kelas aku merupakan wakil kepala sekolah, cukup dihormati di sekolah aku. Akhirnya aku dipanggil ke ruang kepala sekolah. Sendirian. Enggak, sama teman. Aduh. Berempat itu, inget banget. Dan kita ya diancem kalau misalnya melakukan hal itu lagi, sepakat untuk nggak naik kelas. Waduh, sampai orang tua sampai kita diancem. dipanggil. Aduh, bener-bener serem sih itu. Nah, kalau Karen gimana nih kehidupan sekolahnya? Kalau aku SMP udah mulai bertobat nih, karena aku kebanyakan nakalnya pas SD. Jadi aku pas SD kelas 4 atau kelas 5 gitu ya, aku pernah ada di fase dimana aku mencintai permen. Dan karena cinta aku pada permen itu, makanya aku kalau tiap kali ke Indomaret atau ke Koki Fruit, tahu kan ya Koki Fruit? Tahu dong. Nah itu kan biasanya counter depannya itu menjorok ke dalam kan. Iya. Nah itu ada permen-permen gitu biasanya. Itu Iya. permen favorit saya di semua. Waduh. Terus aku deketin badan aku ke counter, Ya. terus aku ambil permennya, terus aku taruh di Aduh kantong. Karen. Aduh, parah. Itu udah tobat ya Karen Udah sekarang. tobat. Tahu kan kayak kantong olahraga itu di belakangnya di belakang kan. Ya. Jadi aku bener kayak pelan-pelan gitu. Aduh bahaya nih Karen, Bahaya bahaya. Bibit-bibit Udah ini. tobat kok. Jangan dicontoh guys, jangan dicontoh. Ya, tapi ya guys, hal-hal gokil yang kita lakuin itu kan kita pasti nggak lakuin sendiri, kecuali Karen ya, itu aksinya memang membutuhkan kesendirian. Nah, Parah banget. kalau aku sama Cipila kan kita pasti nggak pergi ke ruang BK gitu sendiri kan, pasti ada Bener. beberapa orang-orang yang kita sebut teman gitu juga ikut gitu sama kita. Nah, aku pengen nanya ke Cipila nih, Cici sering nggak sih punya temen atau kenalan yang suka melakukan hal-hal yang mungkin itu agak kelewat batas, tapi mereka membela diri mereka dengan cara ya elah masih muda, nyobain dikit gitu, nggak apa-apa. Punya gak, Ci? Ada kali ya. Ada sih. Ada. Tapi mungkin banyak kali ya yang banyak orang yang pasti, apalagi di masa-masa remaja, yang benar kata Mario tadi, dalam mereka mencari jati diri mereka, mereka pasti suka melakukan hal-hal yang mereka tuh penasaran banget. Ya, Apalagi kalau sampai Bener. dilarang. benar. Apalagi kalau sampai dilarang sama Orang tua. mama papanya di rumah, Benar. pasti tuh jadi bikin penasaran. Bener. Dan mereka pasti bener. alasannya tuh kadang ya elah, ini tuh kayak kita masih muda. Masih muda, Hidup ngelakuin gue sekali. masih panjang, gue masih bisa ngelakuin apa aja. Ya, Nyoba-nyoba benar, dikit benar. gak apa-apa lah. Dikit doang gak bakal kecanduan kok. Bilangnya seperti itu. Tapi kan kadang jadi kecanduan ya teman-teman. Iya. Nah, biasanya yang Cici tahu kayak teman-teman Cici tuh ngelakuin apa aja sih?
kayak apakah mereka do drugs atau mungkin minum alkohol. Wah, kalau misalkan sampai drugs, aku nggak ada sih ya. Ya, bagus lah. Bagus. Mungkin nggak tahu nih antara nggak ada atau aku nggak tahu. Iya. Waduh. Sampai ini Waduh, aku nggak tahu. Sampai saat ini Iya. nggak ada sih ya. Tapi kalau misalkan kayak ya kenakalan yang emang udah dilakuin banyak banget sama anak-anak sekarang yang sebenarnya salah, kayak contoh ngerokok atau minum sampai mabok di bar gitu kan. Iya. Iya. Itu sih palingan. Jadi kayak padahal mereka mungkin tahu itu salah dan mungkin mereka pun tidak diperbolehkan. Tapi ya mereka masih ngelakuin. Iya Itu sih kan? palingan. Bener kan, aku sendiri, aku punya teman kelas 9 loh, kelas 9, dan dia itu pernah bilang ke aku kalau dia pernah ke klub, terus beberapa kali doang sih, dia baru pernah pergi beberapa kali, terus dia bilang kalau nggak sering tapi pernah beberapa kali minum alkohol. Dan bahkan teman-teman aku juga yang cowok-cowok gitu minum alkohol gitu. Waduh. minum soju, minum alkohol. Aduh. Padahal masih kelas 9 loh. Kalau kamu, Mario? Aduh, aku ini mungkin ngaku dosa dikit. Pernah. Bahkan teman-teman aku pernah, tapi kita Kenapa? nggak sampai mabuk kok. Dan minum itu kan paling, kalau misalnya acara-acara besar sama keluarga gitu, mereka ada yang diperbolehkan, ya tapi nyicip sedikit gitu kan. Tapi itu sebenarnya nggak boleh, guys. Iya. Ya, Oke nih, sekarang kita bakal masuk ke sesi Q&A. Q&A. Jadi aku sama Mario sempat nanya ke beberapa teman LG kita, dan kita ada sediain beberapa pertanyaan. Oke, mulai. Pertanyaan pertama. Untuk Civila, pertanyaan pertama, hal terbaik apa sih yang harus dilakukan ketika kita menjadi seorang remaja? Hal terbaik ya. Hal yang harus kita lakuin gitu. Kayaknya yang tadi aku udah sempat bilang di awal, menurut aku mencari teman sih. Salah satunya ya. Mungkin banyak, tapi menurut aku salah satunya yang paling harus kita lakuin itu mencari teman. Apalagi di masa-masa sekolah kayak kalian, yang tadi aku udah bilang kan. Karena di masa kuliah, apalagi online seperti ini tuh, kadang tuh susah banget cari teman. Kayak aku jujur, aku tuh sampai sekarang belum ada yang sedekat itu sama aku di kuliah, karena online juga. Iya. Dan di beberapa kuliah pun mereka tuh tiap pelajaran tuh beda teman-temannya. Jadi teman-temannya tuh beda setiap pelajaran. Jadi kan nggak ada yang bisa kita kenal banget ya. Iya, Makanya menurut aku di masa-masa remaja, apalagi sekolah, itu perlu sih buat nyari dan tentunya milih teman ya. Bukan milih-milih teman dalam gimana, tapi untuk yang menjadi sahabat kita atau untuk menjadi yang sebuah pergaulan. Menurut aku sih. Bener banget. Menurut aku itu gimana kalau menurut kalian gimana? Apalagi kalian masih SMP kan? Iya, aku juga ngerasain banget sih. Jadi kan aku kelas 9, aku benar-benar dipisahin sama semua teman-teman aku. Aku nggak kenal sama siapapun di kelas itu. Benar-benar kita semua tuh strangers. Tapi ya aku berusaha buat cari teman lah. Jadi aku reach out sama mereka. Dan ada sih beberapa yang deket, tapi kayak tetap aja ada benteng gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa yang sampai sedekat itu, yang sampai share secrets gitu, nggak bisa gitu. Karena ya itu pandemi kan. Terus kita online school juga. Emang sih susah. Makanya. Oke, pertanyaan yang kedua dari teman kita yang lain. Pertanyaannya, di masa remaja tuh kadang orang sepergaulan kita tuh ngajak buat nyobain ini itu yang keren. Kalau enggak, kita enggak gaul gitu. Sebenarnya itu bener gak sih? Dan apa yang harus kita lakuin? Aku bisa bilang mungkin ini nggak benar ya. Apalagi kalau misalkan ke hal yang contoh nih, biasanya cowok-cowok nih. Iya, cowok-cowok. Maaf banget nih Mario, kalau bukan kamu, tapi kebanyakan cowok-cowok nih. Emang. Kadang tuh, apalagi di masa-masa SMA sih biasanya ya, SMA biasanya. Mereka tuh, misalkan contoh aku orang yang baik banget nih. Aku ke gereja gitu kan. Tapi temen-temen sepergaulan aku yang emang anak-anaknya emang rokok, emang anaknya kebar gitu. Dan nggak sedikit
teman-teman yang kayak gitu pasti bakal bilang, ayolah lu cobain dikit aja nih, cuma dikit doang, masa lu nggak mau sih, dikit doang lah, nggak bakal kenapa-napa, orang nggak bakal ketahuan juga. Ya lama-lama mungkin kita sekali 2 kali mungkin kita masih bisa kuat, tapi Benar. ada orang pun yang kalau sering digituin mereka merasa dikucilkan kali ya, apa ya Iya, bahasanya, iya, merasa dikucilkan kali ya. Dikucilkan. Jadi mereka kayak, maksud gue nanti gue gak punya teman lagi. Iya. Karena Benar, mereka benar. takut gak ditemenin. Iya. Nah makanya mereka nyoba. Dan biasanya kalau mereka nyoba karena hal-hal dengan omongan seperti itu, biasanya mereka bisa jadi kecanduan. Karena mendingan gue lakuin deh daripada gue gak ada teman. Ya, Temen gue benar. karena cuma itu doang biasanya. Iya. Gak semua sih. Iya. Gitu sih. Nah, kalau Cici sendiri kayak di dulu pas SMK sering gak sih ada kayak gitu-gitu? Kalau aku gimana ya? Kayak nggak ada sih yang kayak buat ini nyobain gitu. Mungkin ada tapi ya udah mungkin cuma sekali bercandaan doang gitu. Benar. Dan Bercanda, nggak ada yang bercanda. sampai nyobain Enggak. sih gitu kan. Mungkin kalau misalkan kecuali mereka emang sudah merokok atau apa ya. Tapi mungkin buat di luar lingkungan aku kali ya, di luar pergaulan aku mungkin banyak yang seperti itu, karena kan itu dia, mereka mencari teman, mereka nggak punya teman dan mereka mencari teman, pas nih ada yang mau temenan sama dia tapi teman-temannya yang kayak gitu. Kayak gitu. jadi supaya mereka kayak yaudah deh, yang penting gue temenan lah, nggak apa-apa gue nyoba, yang penting nggak ketahuan. Ya. Biasanya sih begitu. Nah, kalau kita udah terlanjur nih nyobain sesuatu, mindset apa sih harus ditanam supaya kita itu nggak kecanduan, nggak berakhir kecanduan? Mindset, menurut aku kalau ingin melepas dari sebuah kecanduan, kita harus dari niat sendiri sih, niat dan kesadaran diri sendiri. Benar. Benar. Karena mau pakai alasan kayak gimana pun, contohnya itu aku udah kecanduan nih ngerokok, dan aku kecanduan minum, dan aku padahal dari keluarga yang kurang mampu gitu kan, keluarga yang kurang mampu lah ya. Seharusnya kan aku membantu ya dengan aku nabung misalkan. Iya. Ya Iya. nyisihin lah walaupun sedikit, tapi aku Benar. bisa nyisihin gitu kan. Iya harusnya. Nah itu buat modal, entah buat membantu keluarga kita atau buat modal kita kerja gitu kan. Tapi ini aku malah beli rokok. Rokok itu kan menurut aku kan nggak murah ya harganya, bener Mahal. nggak sih? Murah banget. Dan apalagi anak-anak sekarang tuh rokoknya tuh udah kuat-kuat, namanya masih muda, masih kuat ya. Iya. Jiwanya ya. Jadi sehari tuh nggak hitungan batang tapi itu bungkus. Makanya. Benar. Nah apalagi kalau yang udah sampai ke bar dan minum, harga minuman itu tuh nggak murah. Mahal. Apalagi kalau rame-rame, nggak Iya. mungkin satu, pasti Nggak mungkin. banyak, Iya. ya kan? Nah Benar. menurut aku sebenarnya dari situ pun bisa kan kita ngebantu keluarga kita buat nabung duit ya. Jadi gitu sih menurut aku. Jadi mau pakai ada apa ya alasan realitanya nih dari keluarga, tapi kalau misalnya dianya nggak niat atau nggak punya kesadaran sendiri, menurut aku susah juga sih. Benar juga. Jadi harus ada niat, kesadaran diri, dan mereka membuat mindset itu sendiri. Dan juga aku ngerasa kita tuh harus terbuka gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya kita keep it to ourselves, kayaknya kayak nggak bisa deh. Harus terbuka sama orang tua atau sama temen yang sayang sama kita, yang peduli sama kita. Lebih Benar. tepatnya komunitas, Iya. ya gak sih? Benar. Kita Benar. harus mencari komunitas yang bisa memperkuat dan kayak ngingetin kita, nuntun kita, kayak kasih pengertian ke kita. Ya. Benar. Gitu. Komsel guys. Komsel, teman-teman, ayo Pentingnya komsel. mencari komunitas yang benar. Benar sekali. Nah, mumpung kita semua kan ini masih muda ya, seperti yang dibilang dari awal, Civila sendiri ada gak sih keinginan-keinginan yang ingin Civila lakukan selama masih muda? Apa ya? Sebenarnya karena aku hobi dan ada talent di nyanyi, mungkin kayak kalau untuk mengikuti contoh Indonesian Idol, ya audisi gitu mungkin mau kali ya. Aku sempat sebenarnya ngikut, tapi mohon maaf banget gagal teman-teman, Ya. gitu kan. Ya. Tapi karena aku udah kuliah gitu ya, fokus aku sebenarnya lebih ke selesain kuliah dulu sih. Kayak selesain kuliah dulu S1, dan kalau misalkan nih ya ada berkat dan Inggrisnya pun bagus gitu ya, pengen ada dimana pikiran pengennya kuliah kayak di luar negeri.
buat Wah, S2 Mantap, keren mantap. gitu sih. Jadi menurut Mantap. aku ya buat masa-masa muda kita seperti ini harus kita mengeksplor passion dan talenta kita, hobi kita. Jadi ya udah kita mengeksplor di situ aja, jadi gampang ke depannya. Benar. Nah, semangat Cici. Semangat Cipila. Nah, kalau kalian sendiri nih, kan masih SMP kelas 9, Ya. masih harus SMA dulu baru kuliah. Apa hal-hal yang pengen kalian lakuin ke depannya? Aku dulu ya. Pertama kan aku ini SMP 3, berarti lanjut SMA. Nah, karena aku SMA sekolah baru, jadi mungkin aku harus belajar bersosialisasi lagi. Terus juga aku masih ingin menggali diri aku gitu, Iya. menemukan potensi. Terus juga aku kan passion di jalan-jalan, maksudnya kalau ada jalan-jalan, hangout gitu aku enjoy. Nah, aku punya mimpi, cita-cita ingin pergi keliling dunia gitu. Kayak gitu aku juga pengen sih ya. Iya, tapi ini ya. karena sekarang masih pandemi, terhalang sama itu. Dan satu lagi yang bikin kita susah kemana-mana, duit. Nah, itu perlu, itu harus dicari itu. Makanya belajar yang bener Mario. Iya, Nah, kalian berdua punya mimpi yang bagus ya. iya. Kalau aku sendiri sih, aku pengen fokus buat belajar biologi. Karena kemungkinan besar aku tuh bakal masuk ke jurusan yang harus belajar biologi, harus belajar fisika, harus belajar matematika, dan sebagainya. Dan aku ngerasa tuh selama ini gue kurang mencintai biologi gitu. Jadi aku rencananya sih ya, nanti liburan nanti aku pengen belajar biologi. Aduh, semoga Aduh, semangat. Semoga tidak menjadi wacana ya Iya, kan. mantap. semoga dapat niatnya ya guys. Amin. Amin. Semoga Karen. Semoga. Oke. Nah, jadi teman-teman, intinya tuh di masa muda di podcast kita kali ini kita bisa dapetin sebenarnya karena kita masih muda. Ya benar sih, muda cuman sekali. Tapi yang pertama kita harus mencari komunitas nih yang baik. Terus juga kita harus lebih explore ke passion kita, ke hobi kita, talent kita, karena itu mempermudah nih buat teman-teman yang masih SMP kan belum ada jurus-jurusan. Nanti SMA udah mulai penjurusan, apalagi kuliah, karena kuliah kan penjurusan banyak banget ya. Kalian tuh suka bingung, apalagi orang-orang tuh yang kadang aduh gue salah ambil jurusan. Nah kalau udah kuliah tuh itu udah susah banget tuh, nggak mungkin dong. Bisa aja sih kalian ngulang lagi, Iya. tapi itu memerlukan biaya dan waktu. Bener banget. Nah jadi penting banget buat kalian untuk mencari passion kalian dan talent kalian mulai sekarang ini. Dan tentunya apa ya, yang tadi teman-teman yang baik, jangan yang buruk-buruk. Nggak apa-apa sih, kayak memiliki banyak teman itu kan baik ya. Benar. Tapi teman yang menjadi sahabat kita yang selalu ada nih 24/7, nah itu harus yang baik-baik Iya. tuh. Iya, bener banget. Itulah pentingnya kita mencari sebuah komunitas ya guys, seperti yang ditekankan di awal tadi. Benar, seperti Like Generation. Iya, Benar gak sih? benar. Benar gak sih komunitas kita banget? Iya. Iya. Oke guys, kita udah masuk di penghujung podcast kita. Thank you banget sih Villa udah Thank you, bersedia Cipila. menjadi Terima guest. kasih Karen, terima kasih Mario. Ya guys, jangan lupa buat like video ini, jangan lupa buat subscribe di YouTube channel kita, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga. Lalu juga dengarkan podcast kita di berbagai platform, khususnya Spotify dan lain-lain. Iya. Oh iya Mario, denger-denger April ini kita ada minggu kelima kan? Iya. Kita bakal ada episode spesial. Wah, ada apa Waduh, tuh? Ada apa apa tuh? tuh? Penasaran. Penasaran. Makanya guys, stay tune di cerita kita minggu ini. Sekian dari cerita kita minggu ini. Aku Karen. Aku Mario. Ada apa nih? Bye guys. Bye, guys. Bye-bye. Bye.